Selamat pagi pemirsa, inilah headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat. Perayaan Tahun Baru di Yerusalem tahun ini berlangsung di tengah dampak perang yang sedang berlangsung di Gaza. Warga dan bisnis setempat memilih untuk tidak merayakan seperti biasanya demi menghormati situasi yang tengah berlangsung. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri langsung dari Yerusalem Timur. Valdia, bisa diceritakan bagaimana situasi di Yerusalem pada saat ini? Kami baru saja memasuki tahun baru di Yerusalem. Baru saja 1 detik yang lalu di sini berganti menjadi 2024 karena di sini waktu setempat menunjukkan pada pukul 12 malam. Namun di Yerusalem tidak ada kemeriahan tahun baru seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini saya melaporkan dari Old City atau kota tua di Yerusalem. Dapat saya tunjukkan kepada Anda di lokasi ini sangat sepi, padahal biasanya warga setempat mengatakan bahwa terdapat ratusan bahkan ribuan orang yang berlalu lalang di lokasi Old City ini dari semenjak Natal hingga 10 hari setelah Tahun Baru. Namun yang bisa Anda saksikan di belakang saya ini hanya ada satu tempat yang buka sehingga tidak banyak pilihan bagi orang-orang yang hendak merayakan Tahun Baru di sini. Bisa saya laporkan perbandingan waktu kemarin kami datang ke sini, di lokasi ini terdapat bar-bar dan kafe-kafe yang dipadati pengunjung yang menghabiskan malam mereka. Namun bisnis-bisnis yang berada di sini justru tutup bahkan pada malam Tahun Baru dan tutup lebih awal di malam Tahun Baru pada pukul 5 sore. Tidak jauh dari lokasi ini juga terdapat sebuah gereja yang cukup populer di Yerusalem bernama Gereja Notre Dame yang biasanya memasang kembang api pada perayaan Tahun Baru, namun saat ini tidak ada kemeriahan seperti itu. Dan tidak jauh dari sini pula terdapat lokasi hotel historis yang kami kunjungi yang biasanya merayakan Tahun Baru dengan meriah, namun untuk tahun ini hanya sebuah makan malam bagi rekan-rekan atau teman-teman terdekat saja tanpa pengumuman. Turisme di Bethlehem saat ini juga cukup menurun akibat perang dan menurut pemilik bisnis keberadaan dari pengamanan baik militer maupun polisi Israel di kota Yerusalem membuat turis-turis yang datang ke Yerusalem tidak merasa diterima dengan sangat baik. Perlu saya sampaikan juga bahwa cukup sulit mendapatkan wawancara dari warga setempat karena isu ini merupakan topik yang sensitif di kota Yerusalem yang populasinya terbelah antara warga Palestina dan Israel. Rekan-rekan. Iya, Valdia, apakah seluruh Yerusalem tidak merayakan Tahun Baru seperti Bethlehem yang tidak merayakan Natal pada beberapa waktu lalu? Jadi ada perbedaan di Yerusalem dan di Bethlehem pada Natal beberapa waktu lalu. Di Yerusalem keputusan untuk merayakan atau tidak merayakan Tahun Baru ini tergantung pada individu atau pemilik bisnis masing-masing. Tidak seperti di Bethlehem yang secara serempak kompak untuk tidak merayakan Natal beberapa waktu lalu. Karena di Yerusalem ini opini mereka terhadap perang yang tengah berlangsung pun beragam karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa populasi di Yerusalem ini beragam antara Palestina dan Israel, di mana Yerusalem ini juga merupakan kota yang sangat politis, menjadi isu yang cukup lama diperjuangkan antara Palestina dan Israel, di mana Israel menganggap seluruh kota Yerusalem ini merupakan ibu kota negara Israel, sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur, tempat saya melaporkan saat ini, menjadi ibu kota Palestina di masa yang akan datang. Jadi terdapat tempat-tempat di sini yang tetap merayakan Tahun Baru karena opini dan populasi yang tadi saya sampaikan yang beragam. Baik, terima kasih Valdia Baraputri, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Yerusalem Timur. Selamat kembali bertugas.